Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pertemuan kali ini di awal kelas 12 di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi yang pertama adalah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi pada materi ini nanti kita pelajari, dan sebelumnya kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Kita lihat yang pertama, yaitu diharapkan nanti kalian mampu menghubungkan situasi dan kondisi pra-Islam dengan proses Islamisasi di Indonesia. Kedua, peserta didik mampu mengklarifikasi jalur masuknya Islam di Indonesia. Jadi dua tujuan pembelajaran ini nanti kalian harus capai pada pembelajaran ini. Nah, kita lihat materi yang pertama, yaitu bagaimana situasi dan kondisi Indonesia sebelum kedatangan Islam. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, letak geografis. Dua, keyakinan, politik dan pemerintahan. Keempat, perekonomian dan perindustrian, dan yang terakhir adalah sastra. Sekarang kita lihat satu persatu bagaimana letak Indonesia secara geografis. Kalau dilihat dari peta ini, Indonesia secara geografis terletak antara 5,54 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi kalau dilihat dari letak ini, Indonesia letaknya itu atau posisinya ini sangat strategis. Kenapa? Karena kalau ada negara-negara yang dari Timur Tengah atau dari negara manapun, bila mereka pergi ke benua Australia, selalu melewati Indonesia. Entah tujuan berdagang ataupun yang lainnya. Jadi Indonesia sangat strategis. Kemudian yang kedua, dari segi keyakinan. Sesungguhnya kalau dilihat dari segi keyakinan ini, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan walaupun itu berbeda-beda. Agama apa saja yang mereka anut? Yang pertama ada agama Hindu-Buddha, bahkan ada yang tidak beragama. Yang tidak beragama ini sering kita sebutnya ateisme. Kemudian animisme, yang percaya kepada roh-roh halus, percaya kepada nenek moyang ataupun batu pohon. Dan juga ada yang memuja dewa-dewa atau pemujaan terhadap dewa-dewa. Jadi dari segi keyakinan, masyarakat Indonesia sudah menganut agama. Kemudian yang ketiga, dari segi politik dan pemerintahan. Ini dapat terlihat pada masa kerajaan Majapahit. Jauh sebelum Islam datang, telah mengenal sistem politik. Begitu juga sistem pemerintahannya atau struktur pemerintahannya juga mulai ada. Ya, bukan hanya pada kerajaan Majapahit saja, juga pada kerajaan Sriwijaya. Jadi sistem politik dan pemerintahan sudah mulai ada sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya yang keempat, yaitu perekonomian dan perindustrian. Di bidang ini juga berkembang sebelum masuknya Islam, seperti industri rumah tangga, kerajinan, juga ahli bangunan. Ya, terlihat arsitek dalam candi-candi, Borobudur ataupun yang lainnya kala itu sudah ada pengaruh. Ini karena pengaruh Hindu-Buddha, dan bahkan ada yang pandai merakit emas kala itu. Jadi hasil rakitan mereka jual. Jadi perekonomiannya mereka sudah ada atau nampak pada masa sebelum Islam datang. Jadi itu beberapa gambaran situasi atau kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Selanjutnya, bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini ada 4 teori yang menjelaskan lebih rinci terkait jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Arab dan teori India atau sering juga disebut dengan teori sejarah. Dan yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Nah, sekarang kita lihat teori ini satu persatu.
Yang pertama, teori Arab. Nah, teori Arab ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung juga oleh Profesor Hamka. Siapa Profesor Hamka itu? Dia adalah sejarawan Indonesia. Nah, dia juga menyatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Arab, tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Buktinya terlihat perkampungan Arab di pesisir pantai. Itu salah satu bukti di teori Arab. Selanjutnya di teori yang kedua, yaitu teori India. Teori India ini dikemukakan oleh Vijayanathan Mikuid Patini. Dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India, tepatnya pada abad ke-13 Masehi. Nah, buktinya apa? Yaitu batu nisan milik Raja Malik Al-Saleh. Nah, siapa Raja Malik Al-Saleh itu? Raja Malik Al-Saleh adalah nama Raja Kerajaan Samudra Pasai. Jadi batu nisan milik raja ini memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Jadi ini adalah salah satu bukti yang menyatakan bahwa yang membawa Islam di Indonesia itu adalah para pedagang dari India. Kapan? Yaitu pada abad ke-13 Masehi. Ya, selanjutnya di teori yang ketiga adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Jaganingrat. Dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Nah, beliau ini lebih menitik beratkan penelitiannya itu di bidang kebudayaan, sehingga ada buktinya, yaitu apa? Peringatan 10 Muharram atau sering disebut dengan Hari Asyura. Ya, hal ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa itu. Sampai sekarang pun peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura ini dilaksanakan di Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Indonesia. Dan ternyata di Persia juga ada. Inilah yang membuktikan bahwa yang membawa Islam di Indonesia adalah para pedagang dari Persia. Tepatnya pada abad ke-13 mereka masuk ke Indonesia. Selanjutnya teori yang keempat adalah teori Cina. Di teori Cina ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dibawa oleh para perantau Cina. Ya, masuknya Islam ini yaitu pada abad ke-7 Masehi. Salah satu tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Graf. Ya, selain itu juga ada tokoh yang bernama Sumanto Al-Qurtubi. Dalam bukunya tentang jalur arus Islam Jawa Cina, dikatakan bahwa sebenarnya ada keturunan Cina yang menjadi raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Fata. Jadi Raden Fata ini adalah raja kerajaan Demak. Jadi itu merupakan salah satu bukti di teori Cina ini. Jadi ada keturunan Cina yang menjadi raja Islam di Pulau Jawa, namanya Raden Fata. Jadi anak-anak, beberapa teori yang sudah saya sampaikan, yaitu mulai dari teori Arab tadi, dan teori India atau Gujarat, teori Persia, dan terakhir teori Cina ini, itu merupakan teori yang menjelaskan bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Dan kali ini kita belajar sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, materinya adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Seperti apa strategi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang seperti yang dijelaskan pada teori-teori ini, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih jauh. Jadi hari ini sekian dulu. Akhirul kalam, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.